Mau fokus jadi konten kreator short dan dapat banyak AdSense dari jutaan views yang kalian dapatkan? Siap-siap makin susah. Oh, itu maksud lu yang video kemarin yang mesti 20 juta views dulu baru bisa dimonetize? Iya, tapi ada tambahan lagi nih. Lu mesti punya 10 juta views per 90 hari untuk dapetin AdSense-nya. Hah? Maksudnya gimana, No? Iya, ini adalah tambahan dari peraturan baru kemarin. Sebenarnya bukan mendadak, tapi gue belum sempat bahas. Dan pas gue udah pelajarin, ternyata jauh lebih ribet. Jadi setelah lu dapetin 20 juta, lu juga mesti dapetin 10 juta views untuk menikmati AdSense dari short. Hah? Kok bisa begitu sih? Jadi ada masa depan gak sih, No, buat konten kreator YouTube short di YouTube ini untuk dapetin duit gitu, untuk jadi full time konten kreator? Ya tetap bisa sih, tapi... Seperti yang tadi gue udah bahas di awal, ini sebenarnya tuh bukan kayak tiba-tiba terjadi gitu aja atau tambahan gitu. Ini merupakan bagian pengumuman dari YouTube yang bakal mengubah sistem monetisasinya yang udah gue bahas di thumbnail yang seperti ini. Bagian ini udah ada di situ tapi belum sempet gue bahas karena untuk dapetin 20 juta view shorts-nya aja kan udah lumayan gitu loh, udah lumayan berat gitu untuk dibahas. Tapi ternyata buat kalian yang udah jadi YouTube partner pun, istilah kata nih yang sekarang udah berhasil shortnya tembus nih, nggak harus nunggu Februari nih. Pas Februari, lu nggak aman. Lu ada semacam satu syarat lagi yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan AdSense setiap bulannya. Persyaratan baru pembagian pendapatan Shorts. Mulai 1 Februari 2027, untuk mendapatkan pendapatan dari iklan dan YouTube Premium setiap bulan melalui Short Creator Pool, kreator harus mempertahankan 10 juta qualified Shorts views dalam 90 hari terakhir. Yes, sebelum lu bisa nerima AdSense, walaupun lu udah dapetin 20 juta untuk nyalain AdSense lu untuk jadi YouTube Partner Program, lu tetap per 90 harinya mesti dapetin 10 juta views di Shorts. Jika channel Anda sudah memenuhi ambang batas ini, kemungkinan besar tidak akan ada perubahan pada pendapatan shorts Anda. Maksudnya adalah kalau selama ini emang udah di atas 10 juta views short lu, jadi kayak tiap video dapat 1 juta gitu ya, lu cukup upload 10 video per bulannya, ya pasti short lu aman-aman aja. Channel yang berada di bawah ambang batas ini tetap menjadi bagian dari YouTube Partner Program dan tetap dapat memperoleh pendapatan dari konten video panjang long form. Pembagian pendapatan shorts akan otomatis kembali berlaku setelah channel tersebut kembali mencapai 10 juta qualified shorts views. Ya seperti yang tadi gue udah singgung di awal, kasarnya adalah lu akan semakin susah jadi konten kreator shorts kalau lu mulai Februari itu gagal mendapatkan 10 juta viewers dari lu ngumpulin konten-konten lu itu, ya total viewersnya segitu. Tapi tenang, batasnya 90 hari ke belakang. Jadi kayak, ya lu kalau spam video AI juga bisa juga sih. Tapi ya, again, nggak ada jaminan video AI bakal masih laku di YouTube atau gimana. Dan gue sangat-sangat against itu kan dari awal. Dan seperti yang lu tahu ya, ini pasti akan memberatkan, yang dimana sekarang nggak ada syarat ini. Lu kalau misalnya udah YouTube Partner Program, lu udah bisa aktifin AdSense, ya selama video lu ada viewsnya, lu bisa dapetin kreator pool dari shorts. Oke, lu pada pasti langsung nanya, satu, No, apakah ini berarti AdSense-nya kita dapat per 90 hari? Enggak, lu kayak biasa, lu tetap dapat sebulan. Cuman dalam sebulan itu YouTube tuh akan ngecek gitu loh. Oh, ini orang 90 hari ke belakang dari waktu tersebut, misalnya lu mesti dapat AdSense, itu shortnya 10 juta viewers nggak? Kalau misalnya enggak, lu nggak bisa dapat. Lah, No, berarti video gue nih yang misalnya bulan lalu nggak berhasil dapat 10 juta nih, itu AdSense-nya angus gitu, No. Dan gue nggak bakal bisa dapat lagi di bulan depannya. Jawabannya enggak gitu, tapi konsepnya gitu. Maksudnya gimana tuh, No? Oke, gue akan coba gambarkan ya, bener-bener gambarkan gimana yang akan terjadi buat para konten kreator short ya. Ini semua sekali lagi akan dimulai di Februari 2027. Jadi sekarang kalau lu udah YouTube partner, nggak ada masalah. Pertama, lu mesti ngumpulin 20 juta views short kalau lu belum YouTube partner. Kalau lu udah YouTube partner, aman. Kedua, untuk dapetin AdSense dari short ya, lu itu kasarnya pada saat hari mau dapetin AdSense, dicek sama YouTube tuh, 90 hari ke belakang, total views lu 10 juta nggak? Kalau iya, lu dapat. Aman. Kalau misalnya enggak, gimana bang? Ya nggak dapat, selesai gitu loh. Terus views yang udah gue kumpulin gimana bang? Nah ini kayak ya tergantung tanggalnya gitu. Jadi kayak nggak yang per 90 hari, ngerti nggak lo? Jadi per 90 harinya itu adalah bener per 90 hari, tapi bukan per 3 bulan lo dihitungnya. Atau per, misalnya, oke, ini mulai membingungkan. Harusnya lo dapat AdSense nih di bulan Maret gitu ya. Di bulan Maret itu diceknya 90 hari dari tanggal 27 misalnya. Dicek ke belakang tuh. Ngerti nggak lo? Nah ketika lo di bulan Maret, di bulan April ya dulu dihitung di bulan Maret, Februari, Januari gitu, ngerti nggak sih lo? Jadi di AdSense tetap tiap bulan, 3 bulan ke belakangnya tergantung tanggal kapan itu dapat AdSense. Setidaknya itu yang gue pahami, silakan koreksi kalau misalnya ada tim YouTube yang mau koreksi. Berarti no, kalau misalnya gue gagal dapetin 10 juta, misalnya cuma 9.500.000 gagal gitu dapat kreator AdSense dari Shorts. Yes, gagal. Lah berarti rugi dong, duit gue hilang dong. Nah, ini yang menurut gue masih banyak orang salah paham. AdSense video panjang dan AdSense video short itu adalah dua hal yang berbeda. Selain Shorts itu AdSense kecil banget. Gue sih males ya kalau lu pada grinding situ mah gas, tapi kalau kata gue sih buset dah. Ini mah emang mesti kayak
kayak AI gitu kalau menurut gua, kalau lu pengen gacor gitu loh. Kalau lu real human sih agak PR banget. Kalau YouTube video horizontal atau video panjangnya kayak lagi kalian tonton sekarang, itu kalau kalian nonton kan pasti tiba-tiba keluar iklan tuh. Nah, pada saat kalian keluar iklan di awal, di akhir atau di tengah video, itu kan keluarnya di video gua. Nah, videonya punya gua, platformnya punya YouTube. Yang bayar iklan itu bayarnya ke YouTube dan ke gua. Pembagiannya tuh 55. Gua dapat 55% dari iklan, YouTube dapat 45% dari iklan. Kalau short itu beda, teman-teman. Konsep YouTube tuh kasarnya kayak gini. Semua iklan yang dapetin dari orang scrolling itu dan pengiklan bayar, ya walaupun salah satu alasan orang jadi mau nontonin short adalah konten-konten lu, itu nggak langsung ke video lu, tapi kayak ditaruh yang disebut dengan tadi creator pools. Jadi kayak gua ngebayangin itu kayak ini gua dapat jatah iklan nih gitu loh kasarnya. Jatah iklannya misalnya dibagi 2 sama YouTube, ya YouTube berapa, creator pools berapa. Misalnya ditaruhlah 20 miliar tuh. Tek 20 miliar di situ. Nah, 20 miliar itu nanti kayak semacam diambil sama kreator-kreator gitu, ngerti nggak lu? Bukan dibagiin per jumlah video lu langsung pasti dapat gitu, enggak. Melainkan kayak yaudah nih creator pools-nya segini nih. Itu pun dikurangin dulu ya pajak, terus royalti, musik dan lain-lain, itu teknisnya lebih detail lagi lah. Tapi intinya beda sama yang video panjang. Nggak langsung ke khusus lu, tapi ini dibagiin ke para konten kreator. Nah, untuk lu bisa mengakses kolam duit itu, lu mesti buktiin dulu lu bisa 10 juta views nggak per 90 hari. Ngerti nggak lu? Tiap bulan ya lu dicek 90 hari ke belakang, lu 10 juta nggak untuk dapetin kolam AdSense itu. Paham nggak lu? Jadi video lu yang kemarin-marin itu emang nggak dapat AdSense, ngerti nggak lu? Video short ya, video short lu yang gagal misalnya di bulan Maret, April dan seterusnya, itu emang nggak dapat AdSense. Jadi bukan YouTube kayak quote and quote maling AdSense lu atau nyembunyiin AdSense lu, enggak, karena emang dari awal video lu itu tidak mendapatkan AdSense. Tapi YouTube kasarnya ngumpulin semua penghasilan dari iklan dari short untuk dibagi ke kreator dengan cara yang berbeda, ya itu cara tadi gitu loh, dikumpulin di kolam, tapi lu mesti buktiin dulu lu 90 juta dalam 90 hari ke belakang ada 10 juta nggak, baru lu masuk ke kolam itu, ntar dibagi per video-video lu tuh dapat AdSense berapa gitu loh. Hah? Biji lu kenapa no? Sayangnya untuk tahu jawabannya kalian harus jadi membership dulu di channel ini, Singham Galileo. Kalian bisa dapetin badge emoji namanya keluar di akhir video, dan kalian bisa nontonin video-video eksklusif gua yang kadang ngomongin kehidupan, kadang juga ngomongin sesuatu yang sulit untuk gua bahas secara bebas. Dan kalian juga bisa nonton live streaming gua yang belum sempat kalian tonton. Dengan menjadi Singham Galileo, kalian sangat-sangat mensupport channel ini untuk terus upload. Belum bisa juga? Ya nggak apa-apa, nonton aja pun juga udah support. Thank you banget udah support gua selama ini, dan thank you banget udah jadi member terutama Singham Galileo. Now back to the video. Jadi gue rasa kalian lebih paham ya, dan yes, otomatis secara teknis akan membuat kreator short jauh lebih susah mendapatkan uang, nggak kayak sekarang yang tinggal upload aja tanpa peduli lu viewsnya berapa, ya kan? Ya paling gampang sekarang kalian cek ke channel kalian masing-masing, terus kalian tanya aja gitu sama analyticsnya, atau sekarang ada AI, lu cari aja gitu kira-kira dalam 3 bulan ke belakang total jumlah penonton short berapa. Kalau misalnya emang udah 10 juta ya lu aman, kalau misalnya belum ya good luck. Tapi kalaupun nggak berhasil ya, YouTube punya semacam intensif lain gitu. Jadi lu bisa tetap dapat keuntungan, tapi ya nggak segampang dulu tinggal upload. Launching new short incentive program. Kreator yang secara rutin mengunggah shorts, termasuk kreator yang masih berada pada tahap awal dan mungkin memiliki kurang dari 10 juta views, akan segera mendapatkan manfaat dari program intensif baru yang ditargetkan untuk membantu menciptakan sumber pendapatan yang lebih beragam. Program ini mencakup bonus untuk YouTube Shopping yang kalian udah tahu, mungkin udah ada ya di kalian YouTube Shopping tuh. Terus intensif untuk kerjasama sama brand deals. Ini nggak tahu gimana penjelasannya. Peningkatan pendapatan untuk aktivitas tren budaya, kultural, tren activation, kayak activation ya, mungkin kayak ada populer tren apa gitu ya. I don't know. YouTube sendiri yang bilang YouTube akan segera membagikan kriteria spesifik serta informasi mengenai cara mengikuti ini ke program tersebut, karena nggak detail. Jadi kasarnya kayak dia bilang, buat yang belum 10 juta tenang aja, ada jalan keluar nih, yaitu ini. Detailnya gimana bang? Nanti ya begitu. Kalau curigaan gue sih ya kayak bonus. Kalau orang berhasil klik keranjang kuning lu di YouTube, mungkin sponsor dari brand langsung yang pakai penengahnya di YouTube gitu ya, nggak tiba-tiba lewat lu. Kayak di TikTok gitu, kalau kalian tahu kan yang mesti daftar campaign dan lain-lain. Atau ya emang ada trennya gitu yang YouTube bilang, nih lu ada duit 20 juta nih abis ini kalau lu joget begini gitu. Ya mungkin gue lihat sih makin kesini makin kayak TikTok aja, ditiru total. Otomatis ya lebih susah buat konten kreator short, mesti lebih grinding, mesti lebih siap-siap niat, mesti sabar-sabar dah kalau misalnya tiba-tiba total views lu 9,9 gitu, kurang 100 ribu atau kurang 10 ribu, nggak ada tolerir, nggak 10M, bye. Gue sendiri bukan orang yang gacor banget dari short ya. Gue menggunakan short dengan cara yang berbeda. Gue tidak terlalu ngincer AdSense-nya, karena kalau kalian tahu AdSense-nya sangat kecil bagi gue. Kecil lu berapa bang? Jangan-jangan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Enggak bro, kecil banget, seriusan. Ya karena viewsnya gak banyak juga, tapi menurut gue shorts itu ya cara gue untuk menyebarkan konten-konten gue yang di jalur lain gitu, yang dimana gue tahu banyak orang juga emang doom scrolling pakai short kan. Tapi gue juga paham dan ngerti banyak banget konten kreator sekarang yang lagi naik daun, yang lagi rame, bahkan bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari YouTube AdSense yang ada di short. Tapi kan hitung-hitungannya cuma YouTube yang tahu ya. Jadi atau mungkin gara-gara nggak semua orang bisa masuk, jumlah poolsnya jadi lebih besar, mungkin lu bisa dapat bagian yang lebih besar. Nggak tahu. Lagi-lagi ini semua hitung-hitungannya
YouTube yang tahu. Lu tahu-tahu dapat segitu, dapat segini, ya tanya YouTube lah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Buat kalian yang mainin short gimana? Ya kalau lu tanya gue, bang, terus gue gimana dong di short? Ya mau gimana? Platformnya bilang begitu. Itulah nggak enak jadi konten kreator, bergantung sama platform. Dan lu cuman ngakal-ngakalin ini platform gitu. Makanya gue sih selalu bilang ya, lu gedein branding lah, lu gedein diri lu lah, biar bisa dapat sponsorship dari luar konten-konten lu, atau diundang, atau lu bisa mendapatkan pekerjaan karena lu memarketingkan keahlian lu. Gue sih dari dulu sudah menyarankan itu, nggak yang tiba-tiba lu grinding di satu sistem. Ya kalau sistemnya berubah, capek lu. Sedangkan branding, marketing, dan skill lu kan nggak berubah, dan dunia masih membutuhkan skill lu. Jadi ya good luck aja sih, semangat aja. Gue rasa tetap masih bermanfaat. Gue sendiri masih main short ya untuk kepentingan yang lain, bukan grinding AdSense-nya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video yang dimana gue ngebahas tentang syarat monetisasi YouTube ya, yang tadi gue udah singgung juga. Kalian tonton kalau kalian belum nonton, untuk dapat lebih banyak poin lainnya yang belum gue bahas. Komentar datang dari Jackie, bahumu. YouTube makin susah monetisasi. Dulu 1000 subscribers udah cukup, sekarang harus 8000 jam nonton. Lu mau tau gak yang lebih lucu? Dulu lu tinggal daftar, lu dapat pinnya selesai. Mau channel lu kayak gimana? Dulu banget. Ya, tapi sekarang udah susah. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Dan jangan lupa nonton video yang tadi. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri. Dan untuk kita semua, banyak di komen yang bilang, wah lu kan ngalangin orang-orang jadi YouTuber. Ya Gi aja anjir, ngapain gue ngalangin jadi YouTuber? Gi, cobain. Bodoh amat. Ntar pas stres juga ngubungin gue minta tolong. Nggak lebay banget, walaupun banyak yang bilang minta tolong ke gue. Ya tapi intinya kalau ini terkesan kayak ngalangin kalian buat jadi YouTuber, ya aneh banget. Terus ini peraturan bukan gue yang bikin. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Gi jadi YouTuber, Gi.